Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rian Samudin, boleh dipanggil Rian. Saya alumni Teknik Kimia, yaitu Universitas Sriwijaya, dan lulus pada tahun 2020, dan saya masuk pada tahun 2016. Jadi, sedikit perkenalan tentang jurusan saya. Jurusan saya itu Teknik Kimia. Teknik kimia itu sering juga disebut chemical engineering kalau bahasa kerennya. Dan teknik kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses dari bahan baku sampai produk dengan produk yang berkualitas dan proses yang seefisien mungkin. Jadi teknik kimia itu mempelajari tentang proses, intinya begitu. Jadi teknik kimia ini pada dasarnya mempelajari 4 elemen dasar, yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Untuk biologi itu sendiri sebenarnya porsinya sedikit, yaitu lebih ke bioproses, di mana mempelajari tentang mikrobiologi yang akan dimanfaatkan sebagai mempercepat proses reaksi atau katalis biologis, yaitu mikroba. Selain itu, teknik kimia pada dasarnya ini yang banyak salah. Orang tuh berpikir bahwa masuk teknik kimia karena suka kimia. Padahal teknik kimia ini paling banyak yang dipelajari adalah fisika, bukan kimia. Jadi kimia itu dipelajari di semester 1 di awal-awal. Jadi misalnya kayak kimia dasar, kimia organik, kimia analisa, kimia fisika, masih ada fisika ujungnya. Jadi itu, kalau kimia tuh hanya disinggung sedikit, tapi nanti ada kompleksitasnya di teknik reaksi kimia, TRK. Nah, untuk fisika itu sendiri hampir overall, mulai dari termodinamika, perpindahan panas, perpindahan momentum, perpindahan yang lain, terus tuh ada juga fenomena perpindahan, dan banyak lagi ilmu fisika yang dipelajari. Terus selain itu ada juga ilmu yang terapan seperti teknologi batubara, ada juga teknologi minyak dan gas, ada lagi tentang turunan minyak dan gas yaitu polimer dan lain-lain. Jadi teknik kimia itu lebih banyak belajar ke situ. Untuk matematikanya itu lebih ke matematika dasar seperti kalkulus 1 dan 2 kalau Unsri. Nah, kalkulus 1 2 ini mempelajari tentang diferensial dan integral. Jadi kalau kalian mau masuk teknik kimia, jelas harus mempelajari 4 elemen dasar tadi. Tapi biologinya dikit, lebih banyak ke ilmu fisika. Jadi untuk kuliah sendiri, untuk saya lebih gemar waktu kuliah di mata kuliah yang berbasis IT. Karena kan kemarin ada juga kan mempelajari IT komputer, yaitu Aspen HISIS. Di mana Aspen HISIS ini mata kuliahnya yaitu komputasi dan simulasi proses, kalau tidak salah namanya tuh. Nama lengkapnya komputasi dan simulasi proses. Itu ada 3 elemen yang dipelajari, Aspen HISIS, ANSYS, dan Bentley kalau tidak salah kemarin. Tapi lebih ke ditekankan ke ANSYS dan HISIS. Nah, kalau saya sendiri lebih suka ke HISIS. Kenapa? Karena HISIS ini kayak mewakili elemen penting di teknik kimia. Mulai dari, kan di teknik kimia ada yang namanya prinsip dasar teknik kimia. Nah, di situ dipelajari tentang neraca massa dan neraca energi. Mulai dari bahan, kita kan mau tahu nih bahan baku berapa ton. Nah, berapa ton bahan baku nanti dari misalnya contohnya tuh air lah, simple air. Air ini kan misalnya 5 ton. Nanti diproses menjadi produk dari 5 ton ini jadinya berapa ton. Misalnya jadi susu deh. Jadi susu itu 3 ton. Nah, itu. Jadi 2 tonnya masih air, berarti kita mempelajari itu. Nah, dengan HISIS kita dibantu biar lebih cepat. Kan kalau ngitung manual kan lama. Kalau HISIS itu kayak perhitungan kalkulator proses gitu. Jadi kayak lebih mudah lah. Kita masukkan komposisi air, kita masukkan kayak di contoh minyak gas bumi lah, kita masukkan metana C1, C2, C3, kita masukkan air, nanti di HISIS kita masukkan separator. Nah, dengan masukkan satu aliran tadi, kita tahu nanti dengan HISIS, bantuan HISIS, kita tahu keluarnya gas, keluarnya cair tuh berapa kilo cair, berapa kilo gas. Nah, kita tahu dengan bantuan HISIS. Sebenarnya bisa ngitung manual, tapi kan kalau di aktual di lapangan, di pabrik,
butuh waktu yang lebih lama kalau kita ngitung manual. Jadi kalau saya lebih suka ke yang IT-nya kayak Aspen HYSYS. Begitu. Untuk mata kuliah yang saya tempuh waktu kuliah kemarin, yang menurut kalian tuh lebih berat atau saya sendiri yang ndak atau ndak hobi atau susah, menurut saya itu basic teknik kimia, yaitu teknik reaksi kimia TRK 1, TRK 2. Jadi kemarin itu ada teknik reaksi kimia 1 yang mempelajari tentang reaktor umum, dan teknik reaksi kimia 2 yang tentang mempelajari reaksi atau reaktor yang sudah cukup kompleks, mulai dari adiabatik, terus itu isotermal dan lain-lain. Nah, itu cukup berat kalau dari saya, karena reaksi itu kompleks, mulai dari kan reaksi itu ada reaksinya yang satu kali reaksi jadi, ada juga yang reaksinya tuh bercabang, ada reaksi paralel gitu, ada reaksi. Jadi kayak lo masukin air sama garam itu tuh jadi produk B. Nah, padahal di dalam reaktor itu ada jadi produk C, D, E. Nah, itu dihitung. Nah, itu beratnya ilmu teknik reaksi kimia itu. Jadi menurut saya yang paling berat itu TRK, mata kuliahnya itu. Begitu. Nah, untuk teknik kimia itu sendiri, tamatannya kemana sih arah teknik kimia? Jelaskan teknik kimia mempelajari proses. Jadi otomatis dia outputnya itu ke pabrik biasanya, pabrik atau laboratorium. Tapi lebih ke pabrik, lebih ke proses. Contohnya seperti apa? Karir teknik kimia boleh di searching. Yang paling pertama jelas proses engineer, PE. Nah, proses engineer ini dia nih kerjanya gimana sih? Dia itu tadi kayak mensimulasikan HYSYS. Kira-kira kalau dengan suhu segini, tekanan segini, kira-kira berapa sih yang nguap, kira-kira berapa sih yang nyair. Nah, itu tanggung jawab proses engineer biasanya tuh. Ya, dia bahas-bahas studi kasus di pabrik langsung. Nah, selain proses engineer, banyak. Ada juga quality control, quality assurance. Itu biasanya lebih ke lab. Jadi kayak produk kita ini standarnya harusnya air mineral kita ini standarnya harusnya pH-nya 7,9. Nah, kalau lewat dari situ berarti nggak boleh dipasarkan. Nah, itu tugas teknik kimia. Jadi mengkontrol produk atau mengkontrol proses biar tetap dalam kondisi operasi yang telah ditentukan. Nah, quality assurance, quality control. Dan yang selanjutnya apa? Research and development. Nah, biasanya di pabrik-pabrik kayak pabrik sawit atau pabrik air itu butuh riset. Kira-kira sawit ini bisa membentuk minyak yang lebih berkualitas gitu, atau minyak jelantah. Kan minyak jelantah itu kan sekarang lagi viral-viralnya, kan dibuang kan gitu. Jadi minyak jelantah bisa nih dikonversikan jadi biodiesel. Nah, itu dengan lab tadi, research and development. Biasanya banyak itu R&D di laboratorium karirnya. Selain itu apa? Di bank juga bisa sih. Di bank bisa. Karena lihat kawan-kawan saya juga ada yang kerja di bank. Lebih ke perhitungan ekonomi. Karena di teknik kimia juga dipelajari ekonomi teknik. Sepanjang saya kuliah 4 tahun lebih sebenarnya dikit. Dari 2016 sampai sekarang 2021 itu sering ketemu masyarakat, dan opini masyarakat itu bahwa teknik kimia ini mempelajari membuat bom. Padahal nggak gitu konsepnya tuh. Kami nggak pernah bahas-bahas soal bom gitu. Teknik kimia tuh nggak mempelajari tentang bom. Mungkin lebih ke tentara lah itu. Tapi kalau dibilang bisa atau enggak, kalau belajar bisa pasti. Tapi waktu kuliah, khususnya di Unsri itu nggak ada yang belajar merakit bom. Jadi itu salah besar kalau kalian bilang teknik kimia itu merakit bom. Teknik kimia itu mempelajari proses dari bahan baku menjadi produk biar seefisien mungkin gitu, biar seefektif mungkin. Jadi bukan membuat bom. Kalau buat bom jadi teroris gitu. Pesan bagi kalian yang mungkin bercita-cita jadi mahasiswa teknik kimia, atau yang sekarang lagi jalan on proses sebagai mahasiswa teknik kimia, atau juga ada yang galau nih pengen pindah jurusan.
Kalau dari saya sebagai alumni, meskipun baru, fresh graduate boleh dibilang. Jadi saran saya, kalau yang mau masuk jadi mahasiswa teknik kimia, mulailah sekarang berubah mindset bahwa teknik kimia itu lebih banyak belajar fisika, bukan kimia gitu. Jadi lo itu dianggap udah paham gitu kimia. Jadi di press semester 1, semester 2 cuman kimia dasar, kimia lainnya gitu. Jadi sisanya tuh fisika biasanya tuh. Itu untuk mahasiswa teknik kimia. Terus outputnya kemana tadi udah dijelasin. Hampir semua pabrik itu butuh namanya orang proses gitu. Jadi tapi lebih spesifiknya lebih ke pabrik-pabrik kayak Pusri, kalau di Palembang Pertamina bisa, Semen Batu Raja juga bisa, lebih ke yang proses. PT Sawit bisa, karena ada di PT Sawit kan ada pembuatan dari minyak mentah menjadi produk. Nah, itu juga teknik kimia juga bermain di situ. Bagian lab juga ada biasanya, setiap pabrik itu ada bagian research and development-nya tuh. Jadi hampir semua pabrik itu nerima teknik kimia. Jadi semangat untuk yang pekejar mahasiswa teknik kimia, dan yang udah jalani saja. Jadi memang menurut saya pribadi semua mata kuliah ataupun semua jurusan itu semuanya sebenarnya susah. Tergantung kita yang menikmati atau tidak. Nikmati saja, jalani saja. Karena lo sudah masuk teknik kimia, lo harus tanggung jawab. Itu yang paling penting. Karena kita tuh mahasiswa diajarkan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan teknik kimia itu outputnya yang paling penting menjadi seorang problem solving. Kalau kita sendiri sebagai mahasiswa tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, jangan harap menjadi orang problem solving. Begitu, tetap semangat.